A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala ahli wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan jasmani serta rohani jika kita dapat berkumpul pada pembelajaran hari ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya. Nah, pada pembelajaran kali ini mari kita awali dengan saya mengucapkan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik sekalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Pak, baik-baik. Alhamdulillah ya. Selain itu kita dapat kembangkan kembali meskipun kita dalam kondisi yang seperti ini, dalam kondisi pandemi COVID-19. Dan tidak terasa kita telah menyambut datangnya bulan Ramadan. Meskipun demikian, dalam kondisi seperti ini, saya harap adik-adik sekalian tetap semangat puasanya, tetap semangat belajarnya, dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Yang dimana dengan melakukan yang namanya 3M, yang mana mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Nah, sebelum kita mulai, saya harap adik-adik sekalian mendengarkan secara seksama dan mohon untuk mikrofonnya terlebih dahulu supaya apa yang saya sampaikan dapat diterima oleh adik-adik sekalian, dan nanti bila adik-adik sekalian ingin bertanya, saya persilahkan untuk membuka mikrofonnya dan menyampaikan tanggapannya seperti itu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa supaya diberikan kelancaran dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa sama-sama membaca suatu Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, saya absen terlebih dahulu ya. Ini kelas berapa ya? Kelas 10 MIPA 3, benar ya? Benar. Benar Pak. Ya, oke. Untuk nama Mahfudiah. Silakan. Hadir Pak. Oh ya. Kemudian Al-Kafi Sifaul Mawadah. Hadirah Pak. Oh ya. Alhamdulillah semuanya telah hadir semuanya ya. Oh, iya, ngomong-ngomong ini sudah kelas 10. Enaknya saya panggil adik-adik atau teman-teman ya? Teman-teman aja mungkin ya. Biar lebih akrab. Iya Pak. Bagian sudah teman aja. beranjak dewasa. Oke. Nah, silahkan dibuka buku mata pelajarannya atau LKS-nya ya. Nah, di situ tertera pada halaman 10. Yang dimana kita akan membahas mengenai makna mencintai Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia. Nah, silahkan sudah dibuka semuanya. Betul Pak. Sudah Oh Pak. iya. Nah, di situ dijelaskan bahwasanya Al-Quran sebagaimana merupakan pedoman bagi seorang Muslim. Ya. Nah, sebagai seorang Muslim kita pastinya mengenal
apa itu kitab Al-Quran. Nah, di sini coba Mahfudiyah, silakan dibuka mikrofonnya. Saya beri pertanyaan bahwasanya apa yang dimaksud Al-Quran? Silakan Iya, Pak. ditanggapi. Jadi Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Nah, Al-Quran ini diturunkan yaitu untuk dijadikan sebagai pedoman bagi umat manusia. Oke, benar sekali. Bahwasanya jadi Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW guna dijadikan pedoman bagi umat dalam menjalankan kehidupannya di dunia maupun di akhirat kelak. Bisa seperti itu atau bisa menjadi kitab Al-Quran di sini juga sebagai penjelas bagi kitab-kitab sebelumnya. Seperti itu. Nah, pada dasarnya seorang Muslim pastinya beriman atau mengimani adanya kitab Al-Quran. Nah, menyangkut rukun iman. Nah, bagaimana tanggapan oleh siapa ya? Oh ya, Kafi ya. Coba Kafi nanti tolong sebutkan rukun iman dan beriman kepada kitab Al-Quran itu ditunjukkan pada rukun iman yang keberapa. Silahkan Kafi ditanggapi. Jadi rukun iman itu ada 6, Pak. Terus kalau iman kepada kitab itu rukun iman yang ketiga. Terus rukun iman itu kan tadi ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, kemudian yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab, yang keempat iman kepada Rasul, kemudian yang kelima iman kepada hari kiamat, dan yang keenam iman kepada qada dan qadar. Benar nama Ya, mboten? ya, benar sekali. Jadi, terima kasih atas jawabannya. Nah, bahwasanya rukun iman dalam kaitannya menyangkut beriman kepada kitab Al-Quran terdapat 6 rukun iman pada dasarnya ya. Yang pertama, rukun iman kepada Allah. Bagaimana Allah sebagai zat yang menciptakan seluruh alam semesta ini dan makhluk-makhluknya. Kemudian yang kedua, iman kepada malaikat Allah, yang dimana salah satunya yaitu malaikat Jibril alaihissalam yang menyampaikan wahyunya pada Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian yang ketiga yaitu iman kepada kitab Allah SWT, yang dimana pada dasarnya kitab-kitab Allah SWT ini terdapat 4 kitab ya yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang kedua, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan terakhir Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian untuk rukun iman yang keempat yaitu iman kepada Rasul, di mana kita wajib mengimani ada 25 Rasul. Dan kemudian iman kepada hari akhir, dan yang terakhir iman kepada qada dan qadar. Oke. Nah, lantas mengapa Al-Quran ini dijadikan sebagai pedoman bagi kehidupan manusia? Nah, hal ini disebabkan bahwasanya ajaran yang terkandung dalam Al-Quran akan membimbing manusia ke jalan yang benar dan memiliki akidah yang lurus, sehingga nanti dapat ditujukan untuk menjadikan kebahagiaan di dunia maupun ketika di akhirat kelak. Nah, oleh karenanya
pemahaman terhadap Al-Quran itu sendiri harus penting, harus dijalankan oleh seorang Muslim karena dapat berpengaruh dalam kehidupannya. Bahkan sebagai seorang Muslim kita juga harus mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hal ini juga telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu ayat di dalam Al-Qur'an. Khususnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang artinya kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya serta petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Menurut ayat ini dapat dijelaskan bahwasanya sebagai umat Islam kita tentu wajib untuk mengimaninya, mempercayainya, serta memahami atau bahkan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sampai di sini ada pertanyaan terkait Al-Quran sebagai pedoman hidup. Silahkan, saya izinkan untuk mengaktifkan mikrofon. Saya Pak izin bertanya. Oh iya, Mahfudia silahkan. Kan tadi kan sudah dijelaskan panjang lebar lah gitu ya. Terus yang saya mau tanyakan itu bagaimana cara mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari? Wah, pertanyaan bagus sekali bahwasanya Mahfudia ini bertanya terkait bagaimana cara kita untuk mengamalkannya terkait Al-Quran ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita ambil contoh sederhananya. Pada waktu kecil kita pastinya belajar mengenai Al-Quran yang pada dasarnya dimulai dari Iqra, kemudian juz amma, kemudian belajar lagi hingga Al-Quran, yang dimana itu belajar pada TPQ masing-masing ya, dan diajarkan oleh ustadz-ustadz masing-masing. Nah, seperti yang kita ketahui, ustadz tersebut telah mengajarkan yang namanya Al-Quran atau bisa dibilang mengamalkan Al-Quran tersebut. Nah, lantas bagaimana kita, misal bagaimana Pak kalau kita ini belum menjadi ustadz tapi pengen sekali untuk mengamalkan Al-Quran ini Ustadz. Nah, maka dari itu bisa kita ambil contoh, misal Mahfudia tadi mempunyai seorang adik ataupun saudara-saudara yang masih kecil. Nah, Mahfudia bisa mengajarkan Al-Quran, baik yang masih dasar seperti Iqra ataupun ke jenjang selanjutnya juz amma atau bahkan yang nantinya hingga Al-Quran tersebut. Nah, selanjutnya menyangkut implementasi atau pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam hal sifatnya adalah perbuatan atau amaliyah. Nah, seperti halnya kita dalam menjalankan pedoman pada Al-Quran, kita juga bisa berpengaruh dalam perbuatan kita. Misal, kita dapat berlaku adil, yang dimana sebagai contoh adil bisa dikategorikan dalam menentukan sikap atau adil dalam menerapkan hukum atau adil dalam melakukan tata tertib di lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat atau adil dalam hal yang lainnya. Selain itu juga kita bisa menjadi pribadi yang bersyukur, lebih bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana hal tersebut baik yang di dalamnya terdapat hal-hal yang bisa dibilang rugi atau
mungkin kenikmatan atau bisa cobaan. Nah, di situ kita bisa tetap bersyukur karena hal-hal tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan berpedoman kepada kitab Al-Qur'an, maka kita lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita dapat disebut sebagai melalui upaya ini bagaimana menjadi pribadi yang bertakwa dan tercapailah apa yang menjadi tujuan kita nantinya, yang dimana mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak yang nantinya. Seperti itu. Nah, sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali untuk teman-teman sekalian. Sampun jelas sekali, Pak. Sampun, Pak. Nah, mungkin untuk selanjutnya saya akan memberikan tugas untuk teman-teman sekalian ya. Nah, tugasnya itu mungkin teman-teman sekalian bisa mencari beberapa ayat. Silahkan ditulis ya. Mungkin teman-teman sekalian bisa mencari beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan terkait implementasi kita dalam kehidupan sehari-hari. Misal, tadi saya menyinggung terkait berlaku adil. Nah, itu juga terdapat ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang berlaku adil. Misal dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 8. Nah, di situ juga tertera bahasanya berlaku adil dalam penjelasan ayat tersebut. Nah, mungkin minimal 3 ayat ya, nanti bisa dikumpulkan saya sebelum pertemuan minggu depan. Seperti itu. Ada yang kurang jelas mungkin terkait tugasnya? Silahkan ditanyakan. Dikumpulkannya lewat apa, Pak? Oh iya, dikumpulkannya lewat Japri saya ya, Japri WA, nanti itu dijadikan Word saja ya, jadikan Word, nanti dikumpulkan ke saya melalui Japri lewat WA ya. Nanti ditakutkan kalau lewat grup WA ada yang mencontek ya, takutnya seperti itu, maka dikumpulkan lewat Japri saya. Seperti Iya, itu. Pak. Yeah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini ialah bahwasanya Al-Quran sepatutnya menjadi pedoman bagi seorang Muslim, yang dimana hal tersebut ditujukan sebagaimana untuk menjalankan kehidupannya di dunia maupun nanti untuk bekal di akhirat kelak, yang dimana hal tersebut juga tertera pada kandungan di dalam Al-Quran tersebut. Dan untuk lebih jelasnya, marilah kita memahami dan mengamalkan apa yang terkandung dalam Al-Quran tersebut. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat. Juga saya harap teman-teman sekalian tetap semangat belajar meskipun dalam kondisi seperti ini. Saya berharap untuk kedepannya kondisi pandemi COVID-19 ini lekas untuk dimusnahkan sehingga kita dapat berkumpul kembali seperti pembelajaran pada sebelumnya ya. Untuk itu saya tutup. Kalau itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Untuk selebihnya bisa hubungi saya di lewat WA ya.
apabila ada yang kurang jelas. Iya, Pak. Bahkan untuk keluar dari room ini.